Kembali kepada kita berbicara tentang khalifah. Khalifah yakhlufu khilafatan. Jadi makna khalifah itu maknanya artinya adalah pengganti. Jadi khalifah itu pengganti terhadap ya mungkin ya, kamu juga harus mengingatkan kalau saya nanti sampai menyebut apalagi negatif begitu ya, membuat perbandingan itu. Kita nggak bermaksud membuat perbandingan, nanti sambil bisa menilai tentang khalifah khilafah selama ini gimana, yang panjang selama ini telah menjadi polemik dan deskripsi-deskripsi yang lain tentang gaib kita juga sudah menyampaikan. Kadang kita kan mau menyampaikan tapi sudah terlanjur gaib itu dimaknai ya Allah, ya Allah, ya jin, ya demit kuwi padha ae. Selama ini kan pemahamannya kan begitu. Saat kita luruskan ternyata ada yang protes. Setelah ketemu baru oh nggih baru gitu. Jadi sama sekali ini tidak bermaksud menandakan sebuah kebencian. Kami mengungkap sesuai dengan keyakinan dari petunjuk guru-guru, dengan dasar dari guru-guru dan rasional. Kita kan tidak mengungkap sesuatu yang tidak memiliki dampak terhadap kehidupan sebenarnya. Orang itu kan cenderung diiming-iming surga neraka. Kowe nek di pasar maca iki engko entuk ganjaran, nek kowe arep turu maca iki entuk ganjaran, kowe arep maem maca iki entuk ganjaran. Wong ki seneng banget karo kuwi kan enting gitu loh jirine. Ngomel ngono to. Tapi mbasa di apa to yang pada saat kita tuh mau maem sing diwaca iki maksudnya apa? Kuwi langsung mikir, aduh. Abote dik kan langsung gitu. Saat kita mengatakan bahwa ya Allah berkahi kami dengan makanan ini, itu artinya bahwa energi yang kita masukkan itu supaya dapat mengembangkan pola pikirnya. Energi itu dapat digunakan untuk bekerja karena ibadah, untuk memakmurkan bumi Allah, dan jauhkan kami dari neraka dari hasil makanan ini. Maksudnya bahwa kita setelah kelaparan kemudian maem akhirnya duwe kekuatan iki ora tinggi ngelokne kanca, enggak tinggi jotosi yang lain, tidak kanggo mliliki semula jik luwe gak iso melek mbok iso mangan biar langsung kanca dipliliki kabeh. Awas motomu kan gitu. Motone sing mlilik deh kan gitu. Nah ini maksudnya ki ngono gitu loh. Tapi nek dijelasne ngono, ngajine kok abot sih. Lho itu kan fakta to malan jane itu, terapan fakta. Para nabi, para rasul itu dalam pengertian motivator hebat. Saiki difahami penjanji hebat itu loh. Tukang janji gitu. Enggak, makanya susunan uslub bahasane itu mudhari sedang berlangsung. Biyen yo biyen, saiki yo saiki. Diteruske parian munculnya kok negatif Kak Sido. Biyen saiki terus nih dhewe ya. Namun sungguh jika saya menyebut beliau-beliau, mereka ini adalah satu persatu di dalam bidang spesifikasinya,
saya akui angkat topi mereka hebat semua. Beliau-beliau ini adalah mereka yang ahli dalam hal ilmu pengetahuannya, wawasan, sejarah, mereka hebat. Saya juga angkat topi dan respect banget. Dikira apa saya enggak respect, enggak. Sehingga walaupun kita enggak beda, bukan berarti saya enggak respect, enggak. Saya respect banget. Namun karena kebenaran al-haq itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Al-haq itu min rabbik, bukan milik manusia. Siapapun dia, sehebat apapun dan sehebat seperti apapun, seterkenal dan sehebat seseorang pada saat terkenal, seseorang itu seterkenal dan sehebat apapun sebagai siapapun. Mungkin dalam jabatan, dalam kekayaan, kehormatan, kemuliaan, ukuran berdunia adalah sangat hebat dan sangat terkenal. Tapi kebenaran tetaplah al-haq min rabbik, bukan karena kebenaran, hebatnya jabatan, hebatnya banyaknya kekayaan. Bukan sama sekali. Walaupun kita tahu dengan keterbatasan, saya sadar juga dengan keterbatasan ini. Alhamdulillah dididik dengan guru kita itu, saya nggak pernah silau dengan hal-hal semacam itu. Jadi saya itu perasaan saya tuh ngedepi awakmu karo jenderal tuh podo wae rasane begitu. Podo. Ya mau bedane kowe tak temoni di masjid, nek jenderal tak temoni di pendopo ngono tok ya aja gelo. Nek rasane ya podo wae kok rileks. Bukan ini kan menjatuhkan, enggak. Tapi di rasa memang begitu. Kalaupun menghormati, menghargai itu hal yang beda. Menghargai karena tamu. Nah kabeh njaluk dihormati gak apa-apa nek kono kabeh. Ya kruntelan pendopo. Satu kadang malah kaget, anak tamu kok ini bisa tahu siapa yang hadir, tamunya malah sing kaget. Tamunya Pak Yai. Lah padha wae wong kuwi stempele menungso. Tapi bukan berarti kita kemudian melecehkan, enggak. Ini yang saya maksud bahwa kebenaran itu al-haq min rabbik. Kita kan ingin membangun mahabbah birauhilah, ikatan yang diikat oleh al-hub birauhilah. Kesadaran cinta karena ruh dari Allah, bukan ikatan karena jabatan, karena daging kulit, karena kekayaan. Manusia itu makhluk ruhiyah, bukan makhluk jasadiah. Ini kalau boleh kita mengungkap bahwa sungguh bahwa ini yang kita tidak bermaksud ngentai atau apapun, tidak mengurangi rasa cinta perbedaan ini. Kembali kepada kita berbicara tentang khalifah yaklufu khilafatan. Jadi makna khalifah itu maknanya artinya adalah pengganti. Jadi khalifah itu pengganti terhadap yang diwakili. Kalau yang bersangkutan nggak bisa hadir, maka ada penggantinya. Kalau di antar negara disebut sebagai duta besar, itu karena dia presiden nggak bisa hadir di Amerika, maka membuat utusan namanya duta besar. Itulah disebut khalifah, pengganti. Allah nggak ngejawantah, maka membuat pengganti. Allah nggak akan mengejawantah menampak di permukaan bumi untuk menghadapi manusia, maka membuat utusan. Tapi kalimat utusan itu ada utusan yang disebut sebagai anfus, min anfusikum, tapi juga ada min alaikum atau fihim. Ada ungkapan min anfusikum, utusan min anfusikum. Itu bermakna juga dua minimal. Sebagai anfus, sebagai jiwa, bahwa setiap dari diri
itu adalah ada ruh yang dari Allah sehingga kamu bisa melihat, mendengar, bergerak. Itu karena ada nafaktu, ada tiupan ruh dari Allah sebagai ruh kehidupan. Saat kamu dikatakan 140 hari di dalam kandungan, maka kamu dapat berbicara di tengok ngomong. Kemudian ada tanda kehidupan saat lahir kamu bisa nangis. Itu dikarenakan ada ruh dari Allah. Ruh inilah yang disebut adalah belahan. Datangnya dari Allah, disebut fatoronas alaiha. Fitrah manusia itu dari belahan dari fitrahnya Allah. Amanah itu sebenarnya berkaitan dengan ini. Ini kalau saya ngomong nanti kan minggu. Kemudian yang kedua, anfus dalam pengertian nafas. Satu nafas, satu udara. Jadi utusan itu kan begitu. Saya ngomong data ya. Saya berbicara tentang data. Nanti kita bicara itu. Jadi khalifah itu permasalahannya adalah sebagai wakil atau pengganti. Namanya wakil atau pengganti itu pasti biidzni pengganti. Biidzni wikalah. Sebagai mutawakil jelas gitu loh. Antara wakil yang diwakili itu adalah pasti kenal amat kenal gitu. Itu pada saat berbicara tentang khalifah. Tahu persis alamatnya, caranya, metodenya disebut sebagai khalifah. Apa kaitannya dengan surat Al-Baqarah 30 nanti? Sehingga kemudian wilayah apa yang tugas yang dilakukan oleh khalifah itulah disebut khilafah. Khalifah itu subjek karena Allah nggak ngejawantah maka membuat utusan. Tapi berkaitan dengan risalah nanti ada penjelasan sendiri. Pada akhirnya bukan masalah subjektivitasnya, bukan masalah jasadnya, tapi masalah SK dan ajarannya seperti apa. Pasti berkaitan dengan penciptaan. Otak Allah telah mencipta ini, akal berarti rasional, nalar. Nek agama gak entuk akal karo nalar, utekmu kuwi buangan wae dideleh ndek kali. Umpamane kok gak entuk rasional to agama gak entuk nganggo akal to. Agama kok nganggo akal iki piye to? Yus pokoke dawuh Kanjeng Nabi iki kowe nek maca ngene, entuk pahala. Aja diakal-akal. Nek gak kena diakal berarti ya gak usah nganggo utek. Berarti Gusti Allah salah ngekei utek itu kan. Apa ada yang gak bisa diakal? Sholat itu kena ada rasionalnya semua. Ada rasionalnya. Ngopo gak itu nganggo sutra? Saat zaman Nabi Muhammad orang itu nganggo sutra emas, wong lanang nganggo emas, kuwi mesti niatane pamer. Mesti niatane itu ben ketok sugiye terus kemudian tinggi melecehkan dan menjatuhkan orang. Itu pasti ada asbabun nuzulnya. Ngopo nganggo jenggot? Sebab pada saat jarak jauh wajahnya tuh mirip-mirip ben ketok nek arepe dipanah tibake dulure dhewe kan gitu. Ada asbabun nuzulnya. Sehingga kalau khilafah itu selama ini kan akhirnya kan dimaknai begini, ini bukan permasalahan apa-apa ya saat dimaknai sebagai jabatan. Apa ada jaminan sih mengadilkan kalau khalifah khilafah dimaknai jabatan? Kalau ada yang dimaknai gelar. Khalifah itu gelar dari Allah. Seperti halnya Nabi. Nama yang lain kan Imamul Mubin.
nadhiron, walian mursida itu adalah juga gelar atau khalifah. Kemudian ya kita harus dapat keberanian untuk mamin sadaqatul fadli minal qaulil haq, bahwa tidak ada kejujuran yang lebih utama daripada ucapan kebenaran. Kejujuran itu memang berat. Kita itu jujur memang berat, apalagi pada saat kita sudah di dalam konsep yang kita terima sebagai sebuah kebenaran, ternyata ada yang meluruskan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kan cenderung melakukan pembantahan atau pembelaan. Saat Allah akan sangat cinta mamin sodaqah, saat orang itu Allah akan mencintai seseorang yang proses menuju kepada Allah itu antara ucapan dan tindakan itu jujur. Kemudian kalau kita kembali kepada, kita mengungkap seperti di dalam surat Al-Baqarah 30 dan itu terungkap. Kalau kita katakanlah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, ini kemudian dikatakan bahwa Allah akan mengutus khalifah untuk di muka bumi. Kita bahasa bebas ya. Pada saat dikatakan bahwa idza qala rabbuka lil malaikati, Allah menyampaikan kepada para malaikat, ingatlah bahwa Rob, Tuhan kamu. Rob itu maknanya sebuah sistem kehidupan menuju ke Tuhan. Rob itu sistem kehidupan menuju kepada Tuhan. Di dalam Rob itu ada unsur pendidikan, pendewasaan, keterbukaan, lapang dada, kemudian untuk menerima keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan melalui utusan, untuk ditunjukkan siapa yang punya nama Allah itu melalui utusan ya, sehingga Allahnya dikenali di dalam diri, sehingga saat kita menyebut ya Rob, lesan menyebut ya Robbi, diri Tuhan ada di dalam hati nurani, kemudian Allah yang terungkap menjadi kalimat Robbi, ya Robbi, tempat bergantungku, tempat mendidikku, tempat kembaliku, tempat memohonku, tempat bergantungku, ya Robbi. Rob itu bukan sekedar Tuhan dalam pengertian hantu, tapi ada sistemnya di balik kalimat Rob buka. Dan ingat saat Tuhan kamu kepada para malaikat. Malaikat itu dari kata alikun, itu maknanya menjadi malaikat. Itu adalah risalah utusan. Sang utusan itu sendiri, wilayah Tuhan sendiri. Tiba saja wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Kami akan memproses, menjadikan dan mempersiapkan ja'ilun di jelagren, di gulawentah maksudnya. Di gulawentah dibentuk dari kecil, dididik menjadi mungkin menjelang balik, menjadi balik, dipersiapkan sedemikian rupa ja'ilun fil ard. Untuk khalifah, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Karena Allah gak menampak ngejawantah, maka membuat wakil supaya jika akan ada yang nyuwun mengenal keberadaan Tuhan, itu ada yang menunjukkan. Inilah yang diutus adalah Adam. Tapi di dalam ayat ini tidak ada kalimat khalifatu awal,
khalifatul awal, khalifah yang pertama, apalagi makhluk yang pertama, manusia pertama, tidak ada. Bagaimana kebenarannya? Aja kaget, aja bingung, nek kaget langsung wae semaput. Jadi pada saat kita berbicara tentang Adam itu apakah benar masuk pertama? Kalau dari petunjuk guru kita, dari guru kita, enggak. Ada peristiwa hebat pada saat sebelum Nabi Adam kepada Nabi Adam, itu ada peristiwa hebat. Kemudian saat Allah menghendaki yang akan dijadikan sebagai